Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ikhwani kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ngaji online saat ini saya akan mengajak mengkaji tentang fadilah bulan Sya'ban atau dalam istilah bahasa Jawanya bulan ruah. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan tentang apa bedanya bulan Sya'ban dengan bulan yang lain. Beliau Rasulullah Muhammad SAW membandingkan bahwasannya keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan yang lain itu kafadli alal anbiya, seperti keutamaan, kemuliaan, keagungan, kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan kemuliaan yang dikasihkan kepada seluruh para nabi. Kemudian dalam bulan Sya'ban ini ada malam yang istimewa, yaitu yang biasa kita sebut malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan khamsatu awqatin la yuraddu fihi du'a, lailatul jumu'ah wa lailatul ashri minal muharram wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul aidaini. Ada 5 malam yang tidak akan tertolak doa seorang hamba. Di antaranya malam Jum'ah, malam tanggal 10 bulan Muharram, malam tanggal 15 bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Kemudian dalam keterangan kitab yang lain ada beberapa amaliyah yang bisa dilakukan khususnya di bulan Sya'ban, di antaranya yaitu memperbanyak menjalankan puasa sunnah dengan niat puasa bulan Sya'ban. Ada beberapa hadis yang di situ menjelaskan tentang fadilah menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Di antaranya yang tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya dulu pada zaman Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqta khalqan afdalu min hadzal rajul?" Yang dikisahkan beliau Nabi Isa alaihissalam ini ketika dalam sebuah bepergian menemui sebuah batu yang mengeluarkan cahaya. Dari terkagumnya Nabi Isa alaihissalam ini kemudian memohon kepada Allah ditunjukkan apa yang menyebabkan batu tersebut mengeluarkan cahaya. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah batu tersebut terbelah menjadi 2. Ternyata di dalam batu tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang menjalankan ibadah. Kemudian selesai ibadah, laki-laki tersebut ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, "Sudah berapa lama engkau beribadah di dalam batu ini?" Dijawab, "Selama 400 tahun. Kemudian dari ketakjuban Nabi Isa alaihissalam ini bertanya kepada Allah, "Akankah engkau juga menciptakan hambamu yang lebih menakjubkan dibandingkan orang laki-laki ini yang beribadah di dalam batu selama 400 tahun?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai Nabi Musa, inginkah engkau tahu orang yang lebih aku muliakan dari kemuliaannya lebih dibandingkan orang laki-laki yang beribadah selama 400 tahun ini, 400 tahun itu?" Kemudian Allah memberikan penjelasan, "Wahai Nabi Isa, orang yang menjalankan sholat 2 rakaat, kemudian siangnya pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban menjalankan puasa, itu kemuliaan yang diterima, itu keagungan yang diterimakan dariku kepada hamba itu lebih hebat, lebih banyak dibandingkan laki-laki yang menjalankan ibadah selama 400 tahun itu." Kemudian dalam kitab Durratun Nasihin juga ada penjelasan hukya, ada sebuah cerita yang isinya dulu Abdullah bin Muhammad Az-Zahid ini mempunyai seorang teman namanya Abu Hafsin Al-Kabir. Singkat cerita, Abu Hafsin Al-Kabir ini meninggal dunia dan termasuk Muhammad bin Abdullah Az-Zahid ini
ikut mensolati dari jenazahnya Abu Hafsin Al-Kabir. Kemudian baru 8 bulan setelah meninggalnya Abu Hafsin Al-Kabir ini, Muhammad bin Abdillah Az-Zahid ini sempat untuk berziarah ke makam beliau. Di tengah beliau berziarah ini sampai tertidur, dan di dalam tidurnya Muhammad bin Abdillah Az-Zahid ini bermimpi melihat kondisi Abu Hafsin Al-Kabir. Yang dilihatnya Abu Hafsin Al-Kabir ini termasuk ahli kubur yang sengsara dengan segala macam siksa azab kubur. Kemudian ditanya, kenapa engkau kondisinya seperti ini? Banyak azab dan banyak kesengsaraan kamu di alam kubur. Dari pertanyaan ini, wahai Muhammad bin Abdillah Az-Zahid, setelah engkau dan teman-teman memakamkan jenazahku, kamu tinggal, saya terjepit dari tempat saya dimakamkan, sehingga seluruh jasad saya menjadi hancur. Kemudian dalam impian tersebut, tiba-tiba seluruh kesengsaraan azab alam kubur ini oleh Allah diangkat, artinya dihilangkan dari Abu Hafsin Al-Kabir. Keanehan tersebut berangkat dari tiba-tiba ada suara yang dijelaskan, wahai malaikat, angkatlah Abu Hafsin Al-Kabir dari seluruh siksaan alam kubur, hilangkan semuanya, hentikan semua siksa alam kubur. Kenapa? Karena Abu Hafsin Al-Kabir ini dalam seumurnya pernah 1 kali, tepatnya di bulan Sya'ban, malamnya mau menjalankan ibadah dalam rangka mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian siangnya ia menjalankan puasa sunnah bulan Sya'ban. Maka dari seluruh hambaku yang mau menjalankan apa yang pernah dijalankan Abu Hafsin Al-Kabir ini, aku jamin di alam kuburnya akan terbebaskan dari siksa alam kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, amaliyah yang biasa dijalankan dari para ulama salafus salih, yaitu tepat di malam bulan Sya'ban ini menjalankan sholat sunnah, bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih. Setelah itu menjalankan amaliyah membaca surat Yasin secara berjamaah 3 kali. Yang pertama diniati dengan membaca surat Yasin itu semoga Allah memberikan umur panjang sembari dalam kondisi sehat walafiat dan mendapatkan dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Niat membaca surat Yasin yang kedua yaitu meminta kepada Allah dijaga dari seluruh macam bala, dan niat supaya Allah memberikan kecukupan dalam hal rizkinya. Niat membaca surat Yasin yang ketiga, minta kepada Allah supaya sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini diantara amaliyah yang bisa kita lakukan tepat untuk mengisi kemuliaan pada malam 15 bulan Sya'ban. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, yarfa'ullahu a'mal ibadi kullaha fi hadha syahri. Bahwasanya Allah meminta laporan buku catatan amal seluruh hamba-hambanya itu tepat di bulan Sya'ban. Sebagian ahli tafsir hadis, bulan Sya'ban itu tepatnya pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Kiranya itu beberapa kajian tentang kekhususan yang diberikan oleh Allah pada bulan Sya'ban, khususnya keistimewaan pada tanggal 15. Semoga dengan kajian ini menjadi motivasi kita bersama. Mari kita raih keberkahan di bulan Sya'ban, khususnya kita ambil kesempatan pada malam tanggal 15 dengan berbagai cara, dengan model ibadah bagaimanapun, yang isinya tentunya kita mengharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Sekian, segala kesalahan atas saya menyampaikan materi ini saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.